Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak ibu, di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tema 5, subtema 2, pembelajaran 1-6 materi Bahasa Indonesia. Masih sama pembelajaran kita di subtema 2 ini, kita masih belajar tentang informasi penting dari teks non-fiksi. Nah, di materi kali ini kita akan belajar tentang membuat ringkasan berdasarkan ide pokok dan informasi penting. Ibu sudah jelaskan yang sebelumnya. Di video sebelumnya itu kan Ibu sudah kasih tahu teks non-fiksi itu adalah teks yang berisi informasi yang didasarkan pada kenyataan atau cerita-cerita yang berdasarkan fakta yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk mengetahui informasi apa saja yang ada pada teks non-fiksi, kita perlu menggali isi dari teks non-fiksi, di mana dapat dilakukan dengan cara menentukan ide pokok yang terkandung pada setiap paragraf teks non-fiksi. Nah, untuk dapat memahami informasi penting dan juga ide pokok, anak ibu mengharuskan untuk membaca dan menandai kata-kata atau kalimat penting yang ada pada teks non-fiksi. Setelah anak ibu temukan informasi penting dan ide pokoknya, kemudian anak ibu bisa membuat sebuah ringkasan. Sebenarnya ini sudah ibu jelaskan di video subtema 1. Jadi subtema 2 ini akan ibu bahas kembali. Apa itu ringkasan? Ringkasan adalah informasi mengenai suatu hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat ringkasan atau teks non-fiksi. Untuk membuat ringkasan, ada hal-hal yang perlu anak ibu perhatikan untuk membuat sebuah ringkasan yang benar dan juga tepat. Ada 4 hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kamu ingin membuat ringkasan. Apa saja? Yang pertama adalah membaca teks non-fiksi dengan seksama. Yang kedua, menentukan ide pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, menyusun ide pokok ke dalam beberapa kalimat menggunakan bahasa sendiri yang sesuai dengan teks non-fiksi. Yang terakhir, perhatikan pemilihan kata sesuai EYD. EYD yang ibu maksud itu sudah ibu jelaskan adalah ejaan yang disempurnakan. Jadi, kamu ketika membuat ringkasan, gunakanlah bahasa yang benar-benar sesuai ejaan bahasa Indonesia atau gunakan kata-kata yang sesuai dengan bahasa Indonesia. Jangan gunakan bahasa-bahasa yang tidak sesuai dengan bahasa Indonesia atau bahasa yang tidak baku dan juga bahasa-bahasa non-formal. Di sini ada contoh cara membuat ringkasan dari sebuah cerita. Contoh ini juga sama dengan contoh subtema 1. Jadi, kalau kamu tonton video yang sebelumnya, yang subtema 1, kamu pasti sudah paham. Di video subtema 2 ini, ibu hanya menjelaskan ulang saja mengenai cara membuat ringkasan dari teks non-fiksi. Kita perhatikan dari cerita berikut. Nah, cerita ini judulnya itu ekosistem. Kita akan baca 2 paragraf ini, lalu kita temukan ide pokok masing-masing dari paragraf 1 dan juga paragraf 2. Ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dapat dibedakan menjadi 2, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, misalnya hutan dan laut. Sementara itu, ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia, contohnya adalah sawah, kolam, dan akuarium. Nah, di paragraf 1 bisa kita temukan ide pokoknya di kalimat utama. Umumnya, kalimat utama terletak di awal paragraf. Jadi, ide pokok untuk paragraf 1 adalah ekosistem yang terdapat di bumi dapat dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jadi kita ubah bahasanya menjadi bahasa yang sederhana, maka kita temukan ide pokoknya adalah ada beberapa jenis ekosistem di bumi. Jadi anak ibu ubah menjadi bahasa yang lebih sederhana. Paragraf yang kedua, ini dijelaskannya pengertian ekosistem alami dan juga ekosistem buatan. Di sini diterangkannya bahwa ekosistem alami itu yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, sedangkan ekosistem buatan adalah ekosistem yang dibuat oleh manusia.
Nah, dari sini karena dia memberitahu pengertiannya masing-masing ekosistem alami dan ekosistem buatan, maka dapat kita ubah menjadi ide pokok paragraf 2 adalah perbedaan ekosistem alami dan ekosistem buatan. Selanjutnya, kita mencari informasi penting dari teks tersebut. Ide pokok sudah kita temukan, kemudian informasi penting. Maka informasi pentingnya paragraf 1 tadi ide pokoknya adalah ada beberapa jenis ekosistem di bumi. Apa informasi pentingnya? Berarti berdasarkan cara terbentuknya ekosistem dapat dibedakan menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Kemudian paragraf 2, perbedaan ekosistem alami dan ekosistem buatan. Jadi informasi pentingnya apa? Kamu tulis perbedaan atau pengertian masing-masing ekosistem alami dan ekosistem buatan. Ini dia cara menentukan ide pokok dan informasi penting. Kalau ide pokok hanya yang menjadi kalimat utama atau inti daripada cerita, informasi penting adalah jabaran daripada ide pokok. Dari sini kita bisa buat ringkasannya. Jadi untuk menemukan ringkasan, membuat ringkasan, anak ibu temukan ide pokok, temukan juga kalimat utama, berarti yang terakhir baru temukan ide pokok, kalimat utama, baru kita temukan informasi penting. Dari informasi penting sebenarnya anak ibu bisa menggabungkannya sehingga menjadi sebuah ringkasan. Dari cerita ini bisa kita tentukan ringkasannya adalah ekosistem dapat dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem alami dan buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk tanpa ada campur tangan manusia, contohnya laut, sedangkan ekosistem buatan dengan campur tangan manusia, contohnya adalah sawah. Ini ringkasan yang hanya satu paragraf dari cerita yang awal mulanya 2 paragraf. Hanya dari ringkasan kamu bisa membuat sebuah cerita baru yang lebih singkat dan juga ceritanya sama sesuai fakta yang ada diberikan dari teks non-fiksi. Berikutnya adalah materi menggali informasi dengan membuat pertanyaan. Nah, materi ini tidak ibu jelaskan banyak karena kita sudah pelajari dari tema-tema yang ada di sebelumnya. Membuat pertanyaan itu tentu kita menggunakan kata tanya. Ada 7 kata tanya yang bisa anak ibu gunakan untuk membuat pertanyaan dari cerita teks non-fiksi. Pertanyaan yang ibu buat adalah pertanyaan dari masih cerita ekosistem tadi. Jadi ingat, 7 kata tanya yang bisa anak ibu gunakan adalah apa, di mana, mengapa, siapa, kapan, bagaimana, dan berapa. Nah, dari ke-7 kata tanya ini kamu bisa pilih yang sesuai dengan teks non-fiksi yang kamu kerjakan. Untuk membuat kata tanya siapa, kapan, dan di mana ketika dia tidak ada membahas tentang nama orang, waktu, dan juga tempat, tentu kamu tidak bisa gunakan. Jadi kamu sesuaikan saja pertanyaannya dari teks non-fiksi yang ada. Kita akan masuk ke pertanyaan. Ibu tidak akan jelaskan lagi bagaimana cara membuat pertanyaan karena itu sudah ada di tema sebelumnya. Akan ibu lampirkan di deskripsi bawah cara membuat pertanyaan. Nah, pertanyaan yang ibu temukan adalah yang pertama, berapa jenis ekosistem berdasarkan cara terbentuknya? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan ekosistem alami? Yang ketiga, apa perbedaan ekosistem alami dan ekosistem buatan? Yang keempat, apa saja contoh ekosistem buatan? Nah, di sini ibu hanya gunakan 2 kata tanya, yaitu berapa dan apa. Kenapa? Karena yang lain seperti mengapa, di mana, siapa, kapan, dan juga bagaimana itu tidak bisa ditemukan dari kedua paragraf yang tadi. Makanya ibu hanya gunakan 2 buah kata tanya. Jadi, ketika kamu buat pertanyaan, gunakanlah yang sesuai dengan cerita. Jika kata tanyanya tidak tepat, tidak usah kamu gunakan. Gunakan saja apa yang ada pada cerita. Sekian pembelajaran dari ibu. Mudah-mudahan anak ibu paham. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share.